Dunia sepak bola dibuat gempar setelah dua mega bintang Eropa, Erling Haaland dan Kylian Mbappe, dikabarkan resmi membela tim nasional sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan calon penyerang timnas Indonesia kemungkinan akan mengucap sumpah WNI pada Agustus mendatang. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Nanti akan kita usulkan ke Pak Menpora. Ada 3 pemain tambahan untuk senior. Kabar mengejutkan ini langsung menjadi perbincangan panas di media sosial. Banyak fans tidak percaya melihat Haaland dan Mbappe mengenakan jersey merah putih dengan lambang Garuda di dada mereka. Dalam suasana penuh sorotan media, keduanya disebut menjalani proses resmi bersama pihak PSSI. Kehadiran mereka disebut menjadi bagian dari proyek besar untuk membawa timnas Indonesia naik ke level dunia. Bayangkan, lini serang Indonesia diisi kecepatan mematikan Mbappe dan ketajaman luar biasa Haaland. Kombinasi keduanya diprediksi membuat negara-negara Asia mulai ketar-ketir menghadapi skuad Garuda. Para pendukung timnas pun langsung membanjiri komentar dengan rasa bangga dan antusias. Banyak yang menyebut ini sebagai era baru sepak bola Indonesia. Jika kabar besar ini benar-benar terjadi, maka sejarah baru akan tercipta untuk sepak bola tanah air. Stadion bakal penuh, atmosfer makin panas, dan mimpi Indonesia tampil mendunia terasa semakin nyata. Garuda mendunia bukan lagi sekadar mimpi. Pelatih John Hartman akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan publik sepak bola setelah dikabarkan menurunkan Erling Haaland dan Kylian Mbappe saat tim nasional sepak bola Indonesia menghadapi tim nasional sepak bola Oman di laga FIFA Matchday. Atmosfer stadion langsung memanas sejak pengumuman starting 11 diumumkan. Ribuan supporter Garuda bersorak histeris melihat nama Haaland dan Mbappe tampil menggunakan jersey merah putih. Sejak menit awal, permainan Indonesia terlihat jauh berbeda. Kecepatan Mbappe di sisi serang membuat lini pertahanan Oman kewalahan, sementara Haaland tampil ganas di kotak penalti dan terus mengancam gawang lawan. Strategi ofensif John Hartman disebut sukses membuat permainan timnas Indonesia semakin agresif dan berkelas. Kombinasi umpan cepat, pressing tinggi, dan serangan mematikan membuat Oman kesulitan keluar dari tekanan. Media luar negeri bahkan mulai menyoroti perubahan besar kekuatan timnas Indonesia. Banyak yang menyebut skuad Garuda kini menjadi ancaman baru di kawasan Asia. Jika performa seperti ini terus berlanjut, mimpi Indonesia bersaing di level tertinggi dunia bukan lagi hal yang mustahil. Garuda siap mengguncang dunia. Tim nasional sepak bola Indonesia dikabarkan akan menghadapi tim nasional sepak bola Oman dalam laga FIFA Matchday yang diprediksi menjadi pertandingan penuh sorotan. Jelang laga besar tersebut, suasana skuad Garuda semakin ramai setelah sejumlah pemain naturalisasi disebut mulai berdatangan dan berkumpul bersama tim. Nama-nama seperti Jairo Riedwald, David Da Silva, dan Pascal Struijk ramai diperbincangkan karena dikabarkan ikut merapat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran mereka membuat antusias supporter semakin tinggi. Banyak fans berharap kombinasi pemain diaspora dan pemain lokal mampu membawa permainan Indonesia naik ke level yang lebih berbahaya di Asia. Latihan perdana timnas disebut berlangsung dengan intensitas tinggi. Chemistry antar pemain mulai terbentuk, sementara pelatih terus mematangkan strategi untuk menghadapi Oman yang dikenal memiliki permainan disiplin dan kuat secara fisik. Media sosial pun dipenuhi komentar pendukung Garuda yang tidak sabar melihat kekuatan baru timnas Indonesia. Banyak yang menyebut pertandingan ini bakal menjadi salah satu FIFA Matchday paling dinanti tahun ini. Jika seluruh pemain tampil maksimal, bukan tidak mungkin Indonesia mampu memberikan kejutan besar dan membuktikan bahwa Garuda kini semakin siap bersaing di level internasional. Pertanyaan besar ini tiba-tiba ramai dibahas pecinta sepak bola tanah air. Banyak fans mulai membayangkan seperti apa kekuatan tim nasional sepak bola Indonesia jika diperkuat 2 mega bintang dunia, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Jika skenario itu benar-benar terjadi, lini serang timnas Indonesia dipastikan berubah menjadi salah satu yang paling menakutkan di Asia. Mbappe dikenal memiliki kecepatan luar biasa dan kemampuan dribble mematikan, sementara Haaland terkenal sebagai striker house goal dengan penyelesaian yang sangat tajam. Banyak pengamat membayangkan permainan Indonesia akan jauh lebih agresif. Serangan balik cepat, pressing tinggi, dan penyelesaian akhir mematikan bisa menjadi senjata utama skuad Garuda. Tidak hanya itu, kehadiran 2 pemain kelas dunia tersebut juga diprediksi akan membuat nama Indonesia semakin diperhitungkan di mata dunia. Popularitas sepak bola Indonesia bisa melonjak drastis, bahkan menarik perhatian media internasional.
Para supporter pun mulai berandai-andai tentang suasana stadion yang penuh, jersey timnas yang laris terjual, hingga peluang Indonesia menghadapi negara-negara besar dunia dengan rasa percaya diri tinggi. Meski masih sebatas pembahasan dan imajinasi para fans, satu hal yang pasti, kombinasi Mbappe dan Haaland di timnas Indonesia akan menjadi mimpi besar yang mengguncang dunia sepak bola. Jika itu terjadi, Asia mungkin akan gemetar melihat Garuda. Publik sepak bola tanah air kembali dibuat penasaran dengan pertanyaan besar yang ramai di media sosial. Bagaimana jadinya jika dua pemain top Eropa seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe benar-benar membela tim nasional sepak bola Indonesia? Jika hal itu terjadi, kekuatan timnas Indonesia diprediksi akan berubah drastis. Lini depan Garuda bisa menjadi salah satu yang paling berbahaya di Asia bahkan dunia. Kecepatan Mbappe dipadukan dengan insting gol tajam Haaland disebut dapat membuat pertahanan lawan kesulitan sepanjang pertandingan. Bukan hanya dari sisi permainan, dampaknya juga diyakini akan sangat besar untuk sepak bola Indonesia. Popularitas timnas bisa melonjak, perhatian media internasional meningkat, dan atmosfer pertandingan dipastikan semakin luar biasa. Banyak fans juga membayangkan stadion penuh lautan merah putih saat dua mega bintang itu masuk ke lapangan menggunakan jersey Garuda. Supporter lawan mungkin mulai merasa waspada menghadapi Indonesia yang kini punya kekuatan berbeda. Di sisi lain, para pemain lokal juga bisa mendapatkan pengalaman besar bermain bersama bintang kelas dunia. Mental bertanding, kualitas permainan, hingga kepercayaan diri skuad Garuda diyakini akan meningkat pesat. Meski saat ini masih sebatas imajinasi para pecinta sepak bola, pertanyaan tersebut sukses membuat publik heboh dan terus menjadi bahan perbincangan hangat. Jika itu benar terjadi, Garuda bisa menjadi mimpi buruk bagi Asia. Pertanyaan ini belakangan ramai dibahas pecinta sepak bola tanah air, apalagi di tengah maraknya pemain keturunan yang bergabung membela timnas Indonesia, nama Haaland dan Mbappe ikut sering dikaitkan. Banyak fans penasaran, apakah mungkin dua mega bintang dunia ini ternyata memiliki garis keturunan Indonesia? Namun berdasarkan informasi yang diketahui publik hingga saat ini, belum ada bukti ataupun pernyataan resmi yang menyebut Haaland maupun Mbappe memiliki darah Indonesia. Haaland diketahui berasal dari keluarga Norwegia, sementara Mbappe memiliki keturunan Kamerun dan Aljazair. Meski begitu, imajinasi para fans tetap menarik untuk dibahas. Bayangkan saja, jika Haaland dan Mbappe benar-benar memakai jersey merah putih dan bermain untuk timnas Indonesia. Tentu kekuatan Garuda akan langsung jadi sorotan dunia. Jika melihat nilai pasar terbaru dunia sepak bola, dua pemain ini termasuk yang paling mahal di planet ini. Menurut data Transfermarkt 2026, Haaland dan Mbappe sama-sama memiliki nilai pasar fantastis mencapai sekitar 200 juta euro atau setara lebih dari 3,5 triliun rupiah per pemain. Artinya, jika digabungkan, total nilai kedua mega bintang ini bisa menembus sekitar 400 juta euro atau hampir 7 triliun rupiah. Angka tersebut bahkan jauh lebih mahal dibanding total skuad banyak negara peserta Piala Dunia. Tak heran jika nama Haaland dan Mbappe selalu jadi sorotan. Selain kemampuan luar biasa di lapangan, keduanya juga dianggap sebagai ikon sepak bola generasi baru dengan nilai komersial yang sangat besar. Namun tentu saja, pembahasan ini hanya sebatas skenario dan hiburan para fans sepak bola. Karena hingga saat ini belum ada informasi resmi bahwa Haaland maupun Mbappe memiliki keturunan Indonesia ataupun akan menjalani naturalisasi. Kenapa David da Silva belum dinaturalisasi meski sudah lama bermain di Persib Bandung? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi David da Silva dikenal sebagai salah satu striker asing paling tajam di Liga Indonesia dan sudah menjadi idola boboto bersama Persib Bandung. Secara aturan, pemain asing memang bisa saja dinaturalisasi jika memenuhi syarat tertentu, seperti lama tinggal di Indonesia dan proses administrasi kewarganegaraan. Namun dalam kasus David da Silva, ada beberapa alasan yang diduga membuat proses naturalisasi belum terjadi. Pertama, PSSI biasanya memprioritaskan pemain keturunan Indonesia yang memiliki peluang memperkuat timnas dalam jangka panjang. Banyak proyek naturalisasi saat ini fokus kepada pemain yang punya garis keturunan Indonesia dan bermain di kompetisi Eropa. Kedua, faktor usia juga menjadi pertimbangan penting. Meski masih tampil tajam, David da Silva bukan lagi pemain muda untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Ketiga, naturalisasi pemain sepak bola tidak hanya soal kemampuan di klub. Ada banyak proses lain, seperti kebutuhan tim pelatih, strategi federasi, dokumen kewarganegaraan, hingga persetujuan pemerintah.
Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai rencana naturalisasi David da Silva. Tetapi namanya tetap sering muncul dalam diskusi fans karena performanya yang konsisten bersama Persib Bandung. Kenapa banyak pemain keturunan seperti Pascal Struijk dan Jairo Riedewald belum dinaturalisasi timnas Indonesia? Di tengah gencarnya program naturalisasi pemain keturunan, publik mulai bertanya-tanya mengapa masih ada sejumlah nama besar yang belum juga bergabung dengan timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk dan Jairo Riedewald menjadi dua pemain yang paling sering dibicarakan fans sepak bola tanah air. Keduanya dinilai punya kualitas tinggi dan pengalaman bermain di level Eropa. Pascal Struijk dikenal sebagai bek tangguh yang bermain di kompetisi Inggris, sementara Jairo Riedewald memiliki pengalaman bermain di Liga Belanda hingga Premier League Inggris. Namun hingga saat ini, keduanya belum menjalani proses naturalisasi resmi bersama Indonesia. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya. Pertama, proses naturalisasi tidak hanya bergantung pada keinginan fans. PSSI harus memastikan kebutuhan tim, posisi pemain, usia, hingga komitmen jangka panjang sang pemain terhadap timnas Indonesia. Kedua, faktor administrasi dan garis keturunan juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Ketiga, tidak semua pemain keturunan langsung bersedia membela Indonesia. Beberapa pemain masih mempertimbangkan karir, peluang bermain di negara lain, hingga situasi keluarga mereka. Meski begitu, nama Pascal Struijk dan Jairo Riedewald masih terus dikaitkan dengan timnas Indonesia karena dianggap mampu menambah kekuatan skuad Garuda di level internasional. Sampai sekarang, PSSI belum memberikan pengumuman resmi terkait kelanjutan proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Di FIFA Matchday mendatang, Indonesia National Football Team dijadwalkan akan menghadapi Oman dan Mozambik. Dua pertandingan ini diprediksi menjadi ujian penting untuk melihat perkembangan kekuatan skuad Garuda menghadapi persaingan internasional yang semakin ketat. Di tengah persiapan tersebut, perdebatan di kalangan fans kembali muncul. Apakah timnas Indonesia masih membutuhkan pemain top Eropa untuk memperkuat skuad? Sebagian supporter menilai Indonesia sudah memiliki banyak pemain berkualitas, terutama dari kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang saat ini bermain di luar negeri. Namun tidak sedikit juga yang berpendapat kehadiran pemain level Eropa bisa membuat timnas Indonesia naik ke level berbeda, terutama dalam hal pengalaman, mental bertanding, dan kualitas permainan. Bayangkan jika pemain-pemain dengan pengalaman kompetisi elit Eropa bergabung membela Garuda, tentu kekuatan Indonesia akan semakin disegani di Asia. Tetapi di sisi lain, banyak yang percaya perkembangan pemain muda lokal juga harus tetap menjadi prioritas utama demi masa depan sepak bola Indonesia. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia sudah cukup kuat saat ini atau masih membutuhkan tambahan pemain top Eropa untuk bersaing di level Asia bahkan dunia? Menurut teman-teman, siapa yang bakal menang saat Indonesia National Football Team menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday nanti? Apakah Garuda mampu tampil dominan dan meraih kemenangan? Atau justru Oman dan Mozambik yang lebih unggul karena pengalaman dan kekuatan fisik mereka? Dengan skuad timnas Indonesia yang sekarang semakin kuat, ditambah dukungan penuh supporter, pertandingan ini diprediksi bakal berlangsung panas dan menarik untuk disaksikan. Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Indonesia menang atau lawannya yang berjaya? Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, optimistis skuad Garuda mampu lolos dari fase grup Piala Asia 2027 meski tergabung bersama lawan-lawan berat. Herdman bahkan menilai Indonesia memiliki peluang besar membuat kejutan di grup D yang dihuni Jepang, Qatar, dan Thailand. Kepercayaan diri Herdman muncul setelah melihat perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, skuad Garuda kini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara Asia lainnya. Pelatih asal Inggris itu menegaskan status underdog justru menjadi keuntungan bagi Indonesia. Herdman menilai tekanan besar justru berada di pundak tim-tim unggulan seperti Jepang dan Qatar. Undian ini adalah peluang yang menarik bagi kita. Kita tahu apa yang akan terjadi, kita adalah tim underdog dan kita tidak punya apa-apa selain peluang, ujar Herdman, dikutip dari kanal YouTube Antara Sabtu 16 Mei 2026. Mantan pelatih timnas Kanada tersebut menilai Indonesia menjadi salah satu tim yang tidak ingin dihadapi peserta lain di grup D. Hal itu tidak lepas dari peningkatan performa Garuda dalam sejumlah turnamen internasional belakangan ini. Menurut Herdman, perkembangan sepak bola Indonesia kini mulai mendapat perhatian serius dari negara-negara kuat Asia. Karena itu, ia yakin lawan-lawan timnas Indonesia tetap akan mewaspadai kekuatan skuad Garuda. Ia juga menilai persaingan di grup D Piala Asia 2027 akan berjalan sangat ketat. Herdman percaya setiap tim memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya. Meski Jepang dan Qatar memiliki pengalaman lebih besar di level Asia,
Hartman tidak melihat kedua tim tersebut sebagai lawan yang mustahil dikalahkan. Ia merasa Indonesia punya kapasitas untuk memberikan perlawanan sengit. Pelatih berusia 50 tahun itu bahkan menyebut grup D bisa dianggap sebagai grup neraka bagi semua tim. Pasalnya, tidak ada satupun negara yang dapat dengan mudah memprediksi hasil pertandingan. Menurut saya, untuk tim seperti Jepang, Thailand, dan Qatar, mereka berpikir ini grup kematian, karena tim-tim itu tidak memprediksi akan bertemu Indonesia, kata Hartman. Percayalah, ketika melihat pot 4, mereka tidak ingin bertemu Indonesia, tambahnya. Pernyataan Hartman tersebut sekaligus menunjukkan rasa percaya dirinya terhadap kualitas pemain timnas Indonesia saat ini. Ia percaya skuad Garuda memiliki mental dan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi Asia. Piala Asia 2027 sendiri akan digelar di Arab Saudi mulai 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan. Turnamen tersebut diprediksi menjadi salah satu ajang paling kompetitif di Asia karena diikuti negara-negara terbaik. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka dengan menghadapi Jepang pada laga perdana grup D. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari mendatang. Laga kontra Jepang diyakini menjadi ujian awal yang sangat penting bagi skuad Garuda. Hasil positif pada pertandingan pembuka bisa menjadi modal besar untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Selain Jepang, Indonesia juga harus menghadapi Qatar dan Thailand di fase grup. Hartman berharap tim asuhannya mampu tampil konsisten agar target lolos ke babak berikutnya dapat tercapai. Ini gila sih, timnas Indonesia kembali guncang dunia. 3 pemain top Eropa siap bela timnas. Debat panas dimulai. Semua pemain-pemain top Eropa mulai dinaturalisasi. Ngeri gak tuh? FIFA Matchday sudah di depan mata. Timnas Indonesia kini berada dalam tekanan besar dan satu target jelas sudah dikunci. Wajib menang. Laga melawan Oman diprediksi menjadi pertandingan panas yang penuh gengsi. Jutaan supporter Garuda berharap skuad Merah Putih mampu tampil ganas dan menghancurkan permainan lawan sejak menit pertama. Atmosfer semakin memanas setelah kekuatan timnas Indonesia disebut terus berkembang. Kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, hingga strategi baru membuat publik mulai percaya Garuda bisa tampil jauh lebih menakutkan. Duel ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah pembuktian bahwa timnas Indonesia siap naik level dan bersaing melawan tim-tim kuat Asia. Dukungan supporter yang luar biasa dipastikan akan menjadi senjata tambahan bagi perjuangan Garuda. Semua mata kini tertuju pada FIFA Matchday Juni 2026. Apakah timnas Indonesia benar-benar siap menghancurkan Oman dan membuat Asia kembali gemetar? Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia, tekan tombol like, subscribe, dan tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia mulai menggila. Kekuatan baru Garuda bikin Asia mulai waspada. Pelatih top dunia, John Hartman, dikabarkan siap membawa revolusi besar untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Bukan cuma strategi yang berubah, skuad Garuda juga disebut makin mengerikan dengan hadirnya nama-nama top Eropa. Jairo Riedewald siap memperkuat lini tengah dengan pengalaman dan visi bermain kelas dunia. Sementara monster lini depan Erling Haaland disebut siap menjadi mesin gol yang membuat lawan ketakutan. Belum selesai sampai di situ, bek tangguh Michael Bakker juga dikabarkan siap tempur demi memperkuat pertahanan Garuda. Kombinasi pemain muda, bintang Eropa, dan mental juara membuat timnas Indonesia kini terlihat berbeda. Belum selesai sampai di situ, bek tangguh Michael Bakker juga dikabarkan siap tempur demi memperkuat pertahanan Garuda. Laga melawan Oman diprediksi bakal jadi pembuktian besar. Atmosfer panas FIFA Matchday Juni 2026 dipastikan membuat jutaan supporter Indonesia tak sabar menyaksikan kekuatan baru Garuda. Apakah ini awal era baru timnas Indonesia untuk mengguncang Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia. FIFA Matchday sudah semakin dekat. Atmosfer panas mulai terasa dan publik sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh setelah kabar mengejutkan datang dari PSSI. Secara mengejutkan, PSSI disebut mulai membongkar fakta tentang 3 pemain keturunan yang ternyata memiliki darah Indonesia. Kabar ini langsung membuat para pecinta timnas penasaran dan berharap besar kekuatan Garuda akan semakin menggila. Nama-nama besar mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa, kualitas kelas dunia, hingga mental bertanding yang kuat membuat ketiga pemain ini dianggap bisa membawa perubahan besar untuk skuad Garuda. Tak heran jika banyak pihak mulai percaya bahwa timnas Indonesia kini sedang membangun kekuatan baru untuk menghadapi lawan-lawan berat di FIFA Matchday Juni 2026.
Dukungan supporter yang luar biasa juga menjadi energi tambahan bagi perjuangan Merah Putih. Jika benar ketiga pemain ini resmi bergabung, maka timnas Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan paling mengejutkan di Asia. Menurut kalian, siapa pemain yang paling layak memperkuat timnas Indonesia? Tulis komentar kalian, dan jangan lupa dukung terus perjuangan Garuda. Timnas Indonesia kembali membuat kejutan besar jelang FIFA Matchday. Kekuatan skuad Garuda disebut semakin mengerikan setelah muncul kabar 3 pemain top Eropa siap memperkuat timnas Indonesia. Publik sepak bola Asia mulai menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang kini dipenuhi pemain berkualitas internasional. Kehadiran pemain berpengalaman dari kompetisi Eropa diyakini bisa membawa perubahan besar untuk permainan Garuda. Lini depan disebut bakal semakin tajam, lini tengah lebih kuat, dan pertahanan semakin solid. Kombinasi pemain lokal berbakat dengan bintang Eropa membuat timnas Indonesia kini terlihat jauh lebih siap menghadapi lawan-lawan berat di FIFA Matchday Juni 2026. Suasana di media sosial juga semakin panas. Banyak supporter mulai percaya bahwa era baru timnas Indonesia benar-benar sudah dimulai. Dukungan penuh dari masyarakat menjadi semangat tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal. Apabila ketiga pemain top Eropa ini benar-benar tampil bersama timnas Indonesia, maka kekuatan Garuda bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia lainnya. Siapakah pemain yang paling kalian tunggu tampil di timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus perjuangan Garuda. Jika PSSI benar-benar berhasil menaturalisasi pemain seperti David da Silva, Ciro Alves, Michel Bakker, dan Pascal Struijk, maka kekuatan timnas Indonesia bisa berubah sangat drastis. Di lini depan, David da Silva dan Ciro Alves bisa menghadirkan ketajaman, kecepatan, dan pengalaman besar dari kompetisi Liga Indonesia. Chemistry mereka juga sudah terbukti sangat berbahaya saat bermain di level klub. Sementara itu, kehadiran Michel Bakker akan membuat sisi pertahanan dan sayap timnas Indonesia semakin kuat. Pemain yang pernah bermain di klub-klub Eropa itu memiliki fisik, kecepatan, dan pengalaman menghadapi pemain kelas dunia. Belum lagi Pascal Struijk yang dikenal sebagai bek tangguh dengan postur tinggi dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Jika benar bergabung, lini belakang Garuda bisa menjadi jauh lebih solid dan sulit ditembus. Kombinasi pemain lokal berbakat dengan pemain berpengalaman Eropa tentu bisa membuat timnas Indonesia semakin kompetitif di Asia. Bahkan bukan tidak mungkin Garuda mampu memberikan kejutan besar di ajang internasional. Namun, semua itu tetap bergantung pada proses naturalisasi, regulasi FIFA, dan keputusan resmi dari PSSI. Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait nama-nama tersebut. Kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling cocok untuk memperkuat timnas Indonesia? Sepak bola Indonesia semakin memanas. Publik tanah air kembali dibuat heboh setelah muncul berbagai rumor pemain-pemain Eropa yang disebut berpotensi dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka kekuatan Garuda bisa berubah total. Timnas Indonesia bukan lagi sekedar tim berkembang, tetapi bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara besar Asia. Pengalaman bermain di liga-liga Eropa, kualitas teknik kelas dunia, serta mental bertanding yang kuat diyakini mampu meningkatkan level permainan timnas Indonesia secara drastis. Kombinasi pemain lokal muda berbakat dengan pemain Eropa disebut bisa menciptakan skuad impian yang selama ini dinantikan supporter. Atmosfer sepak bola nasional pun semakin panas. Media sosial dipenuhi perdebatan, dukungan, hingga prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday dan turnamen besar mendatang. Banyak pengamat mulai percaya bahwa era baru sepak bola Indonesia sedang dimulai. Apalagi dukungan supporter Garuda yang luar biasa bisa menjadi energi besar untuk membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi di level internasional. Namun hingga saat ini, seluruh kabar tersebut masih sebatas rumor dan menunggu keputusan resmi dari PSSI serta regulasi FIFA. Kalau pemain-pemain Eropa benar-benar bergabung, menurut kalian seberapa kuat timnas Indonesia nanti? Striker Colorado Rapids di Major League Soccer (MLS), Michel Bakker disebut-sebut akan dipanggil pelatih timnas Indonesia, John Hartman, untuk kebutuhan timnas level usia. Michel Bakker adalah pemain kelahiran Melbourne, Australia pada 11 Desember 2006. Usianya baru 19 tahun. Pada akhir tahun lalu, ia dipilih pada nomor 10 MLS Super Draft oleh Colorado Rapids dari Georgetown University. Namun, Michel Bakker belum pernah bermain untuk Colorado Rapids. Penyerang bertinggi 196 cm itu masih bermain untuk Georgetown University di sepak bola kampus Amerika Serikat. Kabarnya, Michel Bakker punya darah Indonesia dari ibunya, yang keturunan Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Perjalanan hidup Michel Bakker terbilang tidak biasa untuk seorang pemain sepak bola muda. Meski lahir di Melbourne, ia justru menghabiskan 1 dekade masa kecilnya di Hong Kong setelah keluarganya pindah saat ia berusia 1 tahun.
Disinilah benih kecintaannya pada sepak bola mulai tumbuh, jauh dari lapangan Australian Rules Football yang lazim dimainkan anak-anak Australia seusianya. Di Hong Kong, Mitchell Baker bergabung dengan Akademi Kichi Asi serta Hong Kong Football Club sebelum akhirnya kembali ke Melbourne dan masuk Akademi Melbourne Victory. Namun petualangannya belum berhenti. Di usia 15 tahun, Mitchell Baker kembali berpindah benua. Kali ini ke Amerika Serikat, tepatnya ke Northwood School di Lake Placid, New York. Perpindahan itu bukan tanpa tantangan. Beradaptasi di lingkungan yang sama sekali baru di usia remaja membentuk mentalnya secara signifikan. Di Northwood, Baker awalnya bermain sebagai bek tengah dan gelandang. Setelah posisinya digeser ke lini depan dan tubuhnya berkembang pesat, hasilnya luar biasa. Dia mencetak 56 gol dan 19 assist di tahun keduanya, lalu 73 gol dan 17 assist di tahun berikutnya. Total, ia mengemas 141 gol dalam 2,5 tahun, rekor yang hingga kini belum terpecahkan di Northwood. Dia menjadi alumnus pertama sekolah itu yang terpilih di ronde pertama MLS Super Draft. Kepindahannya ke Georgetown University membawa babak baru. Mitchell Baker tampil impresif bukan hanya karena tubuh besarnya, tetapi juga karena teknik yang halus, sesuatu yang kerap mengundang decak kagum pelatih dan rekan-rekannya. Kemampuan duel udara, kontrol bola, hingga tendangan dengan kedua kaki sama baiknya menjadi keunggulan yang membedakannya dari striker bertubuh besar kebanyakan. Selama 2 musim bersama Georgetown University, Mitchell Baker mencetak 18 gol dan memberikan 7 assist dalam 42 pertandingan. Puncaknya datang di musim 2025 ketika ia mengemas 14 gol dan 3 assist dalam 21 laga. Performa yang mengantarkannya masuk United Soccer Coaches Second All-American Team sekaligus menjadi pilihan bulat untuk First Team All Big East. Dia tercatat sebagai mahasiswa di McDonald School of Business Georgetown, mengambil jurusan Finance dengan minor Entrepreneurship, sambil mempertahankan IPK 3,8. Latar belakang keluarganya pun tak kalah menarik. Ibunya, Maureen, adalah mantan pegolf profesional sekaligus ex-atlet softball Australia. Sementara ayahnya, Dan, pernah bermain kriket dan Australian Rules Football. Performa timnas Indonesia yang menanjak dalam 5 tahun terakhir, rupanya belum memiliki daya tarik di mata lawan atau rival. Sepanjang 5 tahun terakhir misalnya, Indonesia nyaris tidak pernah diundang lawan dalam kalender internasional FIFA Matchday. Karena itu, Indonesia lebih banyak mengundang lawan. Sejak 2021 atau setelah pandemi COVID-19, tim Merah Putih telah melakoni 69 pertandingan. Dari jumlah itu, 28 diantaranya berlangsung di dalam negeri, utamanya di Pulau Jawa. Sekilas, jumlah pertandingan Indonesia di luar negeri memang lebih banyak. Namun, mayoritas pertandingan di dalam negeri terjadi dalam agenda uji coba atau kalender internasional. Indonesia terakhir kali melakoni laga di luar negeri dalam kalender uji coba FIFA Matchday pada 2019. Indonesia diundang Yordania dalam laga persahabatan pada 11 Juni 2019. Alasan tim Garuda bisa tampil di luar negeri, jika tidak karena pertandingan tandang sebuah ajang, karena sedang melakukan pemusatan latihan di negara bersangkutan. Bahkan setelah timnas Indonesia memperkuat tim dengan pemain naturalisasi, undangan main di negeri orang belum kunjung datang. Citra Indonesia belum menarik negara lainnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengakui bahwa timnas Indonesia belum mendapat undangan negara lainnya dalam FIFA Matchday. Karena itu Indonesia yang mencari lawan. Di samping memang keinginan kami untuk mengundang beberapa federasi atau tim yang dari luar, kami juga belum begitu banyak negara yang mengundang, kata Yunus di Jakarta. Kalaupun ada, kami juga harus melihat apakah bermanfaat baik bagi PSSI. Dan selama ini memang kami yang lebih dahulu mengundang beberapa klub dan federasi negara lain untuk datang ke Indonesia. Yunus mengakui bahwa euforia masyarakat akan timnas Indonesia begitu besar. Karena itu pula keputusan menggelar laga uji coba di dalam negeri jadi pilihan yang masuk akal. Karena kita juga tahu euforia masyarakat dan supporter Indonesia yang begitu besar di Indonesia. Maka dari itu, lebih kita mengundang tim-tim dari luar negeri lebih ke Indonesia, katanya. Sementara John Hartman, pelatih timnas Indonesia, menyebut Jai Itses dan kawan-kawan butuh banyak pertandingan di luar negeri. Ini untuk mengasah mentalitas pemain. Apalagi Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand dalam Piala Asia 2027. Agar bisa bersaing dengan ketiga tim ini, Indonesia diharapkan banyak main di luar negeri. Kalau ingin mengejar Jepang atau Qatar, Indonesia harus terbiasa bermain di luar negeri dan menghadapi tekanan pertandingan internasional, kata Hartman seusai drawing Piala Asia 2027. Tim nasional Indonesia menargetkan poin penuh saat menjamu Oman dan Mozambik dalam 2 laga uji coba FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni dan 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dilansir dari Bola, agenda ini merupakan upaya mendongkrak posisi Indonesia dalam peringkat dunia setelah hasil kurang optimal pada turnamen sebelumnya. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi menekankan bahwa kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan pelatih John Hartman tersebut. Hal ini merujuk pada catatan evaluasi performa skuad Garuda selama pelaksanaan FIFA Series Maret 2026 lalu, yang dinilai belum mencapai standar maksimal. Ya, kami berharap dalam 2 pertandingan itu timnas Indonesia bisa menang, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI.
Penetapan target ini berkaitan erat dengan proyeksi kenaikan posisi tim nasional pada sistem pemeringkatan Federasi Sepak Bola Dunia yang akan diperbaharui pasca pertandingan bulan Juni mendatang. Sebenarnya dari pelatih John Hartman meminta 2 kali menghadapi Oman, ujar Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Permintaan pelatih untuk bertanding 2 kali melawan Oman tidak terrealisasi karena PSSI memutuskan mencari variasi lawan lain. Kepastian melawan Mozambik didapat setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan lobi dalam Kongres FIFA di Kanada. Akhirnya ada komunikasi di sana dan mengundang Mozambik untuk bermain di Indonesia, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Kemudian akan ada kenaikan peringkat yang bisa diharapkan pada FIFA Matchday edisi Juni, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Mengenai penentuan lawan, PSSI mengungkapkan bahwa Oman dipilih setelah adanya tawaran langsung dari federasi negara tersebut. Tim asal Timur Tengah ini dianggap sebagai lawan yang berkualitas karena berada di peringkat ke-79 FIFA. Laga pada 9 Juni tersebut akan menjadi momen bersejarah karena merupakan kunjungan pertama tim asal Afrika tersebut ke tanah air. Mozambik saat ini menduduki peringkat ke-101 FIFA, atau unggul 20 peringkat di atas Indonesia. Kami tahu Mozambik belum pernah datang ke Indonesia, dan ini untuk pertama kalinya Mozambik akan memperlihatkan permainannya di sini, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Kekuatan Mozambik juga diwaspadai, karena skuad mereka diperkuat oleh sejumlah pemain yang berkarir di kompetisi sepak bola Eropa. Kami tahu bersama Mozambik dihuni pemain-pemain yang bermain di Eropa, kata Yunus Nusi, Sekjen PSSI.